そしてここはなんとカジノだ。Setelah mereka sampai di ibu kota kerajaan Valeria, mereka mengembalikan hewan yang mereka sewa ke peternakan. Saat si peternak melihat Shigeru, ia terkejut dan menolak untuk menerimanya. Tentu saja Shigeru yang mendengar itu sangat kesal. Seiji menjelaskan bahwa dia juga anggota tim mereka. Mendengar hal tersebut membuat si peternak terkejut. Setelah itu, mereka pun mulai berkeliling kota dan mencari informasi yang dibutuhkan. Saat malam tiba, Shigeru dan Seiji sedang berdiskusi tentang pekerjaan apa yang akan mereka ambil. Karena meskipun mereka memiliki kekuatan yang hebat, itu tidak ada gunanya jika tidak memiliki uang. Kemudian Shigeru memberitahu, saat ia sedang melihat-lihat pekerjaan, ia menemukan beberapa pekerjaan yang memiliki upah cukup tinggi. Namun anehnya, pekerjaan-pekerjaan itu tidak mencantumkan syarat khusus. Bahkan bagi mereka yang tidak mempunyai pengalaman bisa melamar. Seiji pun memiliki ide gila, di mana ia berencana untuk pergi ke kasino. Tentu saja Shigeru terkejut dan bertanya apakah dia berniat berjudi. Tentu saja tidak, jawab Seiji. Ia hanya ingin mengumpulkan informasi, karena saat ia mencari informasi di kota, tak ada satupun orang yang memiliki pekerjaan bergaji tinggi. Namun jika mereka mencari informasi di tempat seperti kasino, maka mereka bisa bertemu dengan semua lapisan masyarakat. Meskipun rencana itu brilian, Shigeru kesulitan untuk berinteraksi dengan orang-orang karena penampilannya. Tiba-tiba saja Saika berhasil mendapatkan banyak uang dari salah satu permainan. Di sisi lain, terlihat Seiji yang berusaha mendapatkan informasi, sedangkan Rizu ditugaskan untuk mencari tahu tentang kasino di balik layar. Saat mereka sedang istirahat, Shigeru bertanya berapa banyak uang yang sudah Saika habiskan. Namun Saika sendiri tidak tahu sudah berapa banyak ia mengeluarkan. Dengan panik, Shigeru bertanya berapa sisa uang mereka sekarang. Dengan senyum polos, Saika mengeluarkan sisa uangnya. Betapa syoknya Shigeru mengetahui jika uang mereka hanya tersisa 3 juta lira saja. Tak lama kemudian mereka didatangi oleh manajer kasino bernama Kajita. Kajita bertanya apakah Saika benar-benar orang kaya. Dengan wajah polos, Saika langsung mengakui jika dirinya kaya. Kajita begitu senang mendengar hal tersebut. Kemudian ia mengajak Saika berbicara di ruangannya. Di sana, Kajita menyanjung permainan yang dilakukan oleh Saika. Ia ingin mengundang Saika masuk ke ruangan VIP, di mana tak semua orang bisa mengaksesnya. Biasanya untuk mendapatkan kartu keanggotaan, harus membayar sebanyak 20 juta lira. Namun khusus untuk Saika, tidak akan dikenakan biaya sedikit pun. Mendengar tawaran menggiurkan itu membuat Saika ragu. Ia pun bertanya kepada Shigeru. Shigeru menyarankan agar mereka meminta persetujuan dari Seiji. Saika pun berkata bahwa ia akan memikirkannya terlebih dahulu. Sebelum pergi, Kajita meminta mereka untuk merahasiakan pertemuan ini dari para tamu yang lain, dan dirinya akan menunggu kabar baik dari Saika. Sesaat kemudian Rizu muncul dengan raut wajah ketakutan. Saat Saika pergi, Rizu mengajak Shigeru untuk berbicara. Saat berjalan, Rizu memberitahu bahwa Kajita adalah orang yang sangat berbahaya. Di memonya tertulis bahwa ia tidak akan pernah memaafkan orang kaya. Ia akan menguras kekayaan mereka sampai mereka bersujud di kakinya. Di penginapan, mereka mulai berdiskusi tentang langkah apa yang akan diambil ke depannya. Shigeru bahkan terkesan dengan kemampuan negosiasi Kajita yang begitu cerdik. Mungkin sudah banyak orang di luar sana yang tertipu dengan tindakannya. Kemudian Seiji menunjukkan hasil wawancaranya terhadap beberapa orang. Dari banyak orang yang ia temui, semua memiliki pola yang sama. Ada sebuah pekerjaan bergaji tinggi tanpa pengalaman, dan semuanya secara langsung terhubung dengan kasino. Ia sudah bertanya ke beberapa orang dari berbagai agensi, namun tidak ada satupun yang lolos seleksi. Seiji berkata bahwa ia bertemu dengan seseorang yang memiliki teman sebagai asisten detektif. Dia bernama Yoshio. Namun seminggu setelah temannya bekerja, ia menghilang. Meskipun Yoshio sudah berusaha menghubunginya dan mencarinya, hasilnya nihil. Bahkan rumahnya juga ikut hilang. Seolah-olah temannya tidak pernah ada di dunia. Kemudian Rizu memperlihatkan sesuatu yang ia temukan saat melakukan penyelidikan. Betapa terkejutnya Shigeru dan Seiji saat melihatnya. Saika yang penasaran juga ingin melihat, namun segera dihentikan oleh Shigeru, karena benda yang ditunjukkan Rizu adalah sebuah jari manusia. Rizu bercerita, saat ia sedang melakukan penyelidikan, ia melihat seseorang membawa sesuatu, dan di saat itulah ia menemukan jari tersebut. Dengan ini, mereka dapat menyimpulkan bahwa kasino sudah melakukan hal jahat. Namun mereka tak bisa langsung menghentikan kasino tanpa bukti yang cukup.
Saat itu, Saika mengajukan diri untuk melakukan penyusupan. Awalnya mereka tidak setuju karena hal tersebut sangatlah berbahaya. Namun Saika tidak bisa berdiam diri saja melihat kejahatan di depan matanya. Shigeru merasa khawatir melihat Saika yang ingin melakukan hal berbahaya. Ia berharap Seiji bisa menahannya. Namun Seiji malah setuju dengan pemikiran Saika. Melihat mereka berdua yang begitu semangat untuk membongkar kebusukan kasino, membuat Rizu dan Shigeru cemas. Di sebuah atap, Shigeru meminta maaf karena tidak bisa menghentikan Saika dalam mengambil keputusan. Rizu tidak mempermasalahkannya. Lagi pula ia juga merasa marah terhadap Kajita. Kemudian Shigeru bertanya tentang skill yang dimiliki Kajita. Rizu menjawab, meskipun semua skillnya tidak bisa terlihat jelas, namun ia memiliki kemampuan untuk mendeteksi kebohongan. Rizu memohon agar Shigeru berhati-hati dalam berbohong. Setelah mengerti semuanya, Shigeru berjanji akan melakukan yang terbaik. Namun Shigeru masih tak menyangka. Awalnya mereka datang ke kota ini hanya untuk menjelajah, namun malah menemukan sebuah kejahatan. Setelah itu, mereka pun pergi ke kasino. Seperti rencana awal, Saika akan melakukan penyusupan dengan menyamar sebagai seorang sosialita, dan Shigeru akan menyamar sebagai pengawalnya. Dengan penyamaran itu, Kajita semakin yakin bahwa Saika adalah orang kaya. Kemudian mereka pun diarahkan menuju ruangan premium.